Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Lestari, kelas 5A2 Teknologi Pendidikan. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu model-model pengembangan kurikulum. A. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. B. Model-model pengembangan kurikulum. 1. Model Bicam. 2. Model Wheeler. 3. Model Dynamic Skillback. 4. Model Howard-Nichols. Yang pertama, model Bicam. Dalam model Bicam dapat dilakukan pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Yang kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Yang terakhir, pada tahap ini perlu dipersiapkan secara matang berbagai hal yang dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, model Wheeler. Yang pertama, menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Selanjutnya, menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Yang keempat, melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Yang terakhir, mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi belajar. Yang ketiga, model Dynamic Skillback. Yang pertama, menganalisis situasi, memformulasikan tujuan, menyusun program, interpretasi dan implementasi. Yang kelima, monitoring, feedback, penilaian dan rekonstruksi. Yang keempat, model Howard-Nichols. Langkah-langkah pengembangan kurikulumnya. Yang pertama, analisis situasi. B. Menentukan tujuan khusus. C. Menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran. D. Menentukan dan mengorganisasi metode. Yang terakhir, evaluasi. C. Fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru. Yang pertama, sebagai pedoman bagi guru untuk memilih pengembangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum di lapangan. 2. Sebagai bahan pengetahuan untuk melihat lahirnya bagaimana sebuah kurikulum tercipta dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga, sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, karakter, dan sesuai dengan pengalaman belajar yang diharapkan dan dibutuhkan oleh siswa. 4. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang merupakan bagian tugas profesional guru. Yang kelima, sebagai bahan untuk melihat perbandingan dan keberhasilan tentang model pengembangan kurikulum. Baiklah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.